Pagi ini anugerah-Mu besar ya Tuhan. Pagi ini anugerah-Mu luar biasa. Pagi ini rencana Tuhan tergenapkan dalam hidup kami. Pagi ini kami diberkati. Pagi ini kami bertemu dengan Raja kami, dengan Yesus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah yang luar biasa. Biar Kau terus bicara kepada kami. Menyiapkan hati kami juga terima tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya anugerah-Mu yang ajaib melingkupi kami. Kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Saya mau putar satu klip buat saudara yang saya percaya akan memberkati kehidupan kita. Tapi sebelum itu saya mau beritahu, saya diinfo bahwa dibuat sebuah survei. Dan dalam survei itu dinyatakan bahwa di seluruh Indonesia ini, warga yang termasuk paling berbahagia, nomor satu adalah warga kota Semarang. Amen. So, tunjukkan wajah bahagiamu kepada kanan kirimu, berikan senyum yang paling baik supaya surveinya tidak salah, dan tunjukkan wajah bahagia saudara. Well, Tuhan kita luar biasa. Saya tidak tahu kenapa, tapi surveinya mengatakan warga yang paling berbahagia adalah warga Semarang. Menurut saya begitu saudara. Walaupun kena rob dan banjir, tetap bahagia. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, klip ini adalah tentang revival di Korea. Dan beberapa hari mendatang, rombongan akan berangkat ke Korea. Saya beberapa hari akan lebih awal. Tapi saya mau berkata buat saudara bahwa kami ingin supaya apa yang didapat akan juga dinikmati saudara. Maka saya mau cerita sedikit beberapa hal yang mungkin akan menolong sekali. Trip kali ini total 344 orang yang akan ambil bagian. Dan sejauh yang saya tahu ini merupakan rombongan terbesar yang pernah ada. Dan kita berangkat bukan jalan-jalan karena saya sudah 2 kali ke Korea. Dan kalau ini pergi artinya ketiga kali dan tidak ada niatan untuk hanya sekedar jalan-jalan. Dan kalau Anda tahu akan jadwalnya, kita mengerti bahwa ini bukan yang seperti itu. Bagaimanapun negara Korea adalah negara yang mengalami transformasi yang ajaib sekali. Saya nggak berkata bahwa mereka sempurna, tapi mereka sebuah negara miskin yang berubah sangat cepat. Jadi termasuk salah satu negara yang paling kaya di dunia hari ini. Dan itu tidak pernah bisa dipungkiri merupakan sumbangsih daripada kebenaran kekristenan yang luar biasa. Mereka pernah mengalami revival paling besar pertama kali tahun 1907 di kota Pyongyang yang sekarang ibu kota Korea Utara. Dan kemudian berlanjut terus sampai dengan hari ini. Mereka punya tujuan satu, ingin membawa revival itu sampai ke Yerusalem. Ini merupakan visi yang besar dan ajaib sekali. Sama sebetulnya dengan apa yang Tuhan taruh di hati kita. Dari Indonesia akan sampai ke Yerusalem. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang akan dilakukan dan ini yang saya minta Anda kerjakan. Saya mengharapkan dari mulai Sabtu depan sampai dengan kira-kira hari Kamis, minimal ambil waktu puasa 1 hari, supaya apa yang diambil di sana Anda bisa ikut menikmatinya dan bangsa ini ikut menikmatinya. Amen, saudara. Kalau tidak adalah kerugian yang besar sekali. Nah, yang pertama kita mau minta supaya api doa itu muncul dan makin besar di bangsa ini. Orang Korea itu orang yang berdoa. Kalau Anda ke gereja Presbyterian sekalipun, itu doanya luar biasa. Lebih daripada orang karismatik kita. Cara mereka sembahyang itu ajaib sekali. Yang kedua kita minta supaya ada api kebangunan rohani, pertobatan atas bangsa. Dan itu yang terjadi di kota Pyongyang beberapa puluh tahun yang lalu. Lalu kemudian kita berdoa juga, kita percaya akan pembalikan keadaan dari negara yang sangat terpuruk jadi negara yang sangat hebat sampai dengan hari ini. Dan yang ketiga kita mau percaya bahwa ini bangsa akan juga jadi bangsa yang diberkati Tuhan. Kita mau minta supaya berkat Tuhan juga ditularkan pada bangsa kita.
Jadi ini hal-hal yang menurut saya penting sekali buat kita mengerti, dan kita bersyukur sekali 2 kali ibadah kita nanti di sana kita dipinjami chapel dari gereja Yoido tempatnya Dr. Cho. Kita bersyukur bahwa kita bisa kebaktian dan dipinjamin kapel mereka. So saya berdoa ini akan jadi tantangan dan sekaligus kesempatan yang kita bisa gunakan dengan baik, dan kita percaya bangsa Indonesia akan dilawat Tuhan dengan luar biasa. Kita percaya satu hari bangsa ini akan dilawat lebih besar daripada itu. Membawakan begitu banyak orang kenal dengan Tuhan Yesus, dan bangsa ini tidak akan pernah sama lagi. Saudara sekalian, tanggal 28 Juni sampai dengan 1 Juli nanti, kita akan buat acara dengan nama Generasi Penuntas. Sampai hari ini sudah 4.000 orang yang akan kita tampung untuk bisa bermalam dan kita jamu mereka. Ini belum termasuk mereka yang menginap di luar yang kita urus. Sehingga dalam perkiraan saya sudah lebih dari 5.000 orang dari 33 provinsi akan hadir di sini. Ini kesempatan yang sangat ajaib sekali lagi untuk kita menjamu Indonesia dan memberkati mereka. Tentu kita membutuhkan akan dukungan saudara, kita butuh banyak kasur, bantal, dan sebagainya. Tolong Anda bisa hubungi kami kalau Anda bisa ambil bagian, kita masih butuh kasur, bantal, spray kira-kira 2.500, masih belum sampai separuh yang kita bisa dapatkan. Kemudian kita perlu air minum, air galon, dan sebagainya, kita butuh kipas angin. Kalau ada juga Anda yang menyediakan rumah untuk bisa dipakai oleh mereka, akan sangat luar biasa. Dan mulai tanggal 20-an, sebagian dari Papua juga akan datang karena mereka naik kapal. Dan kita berdoa, anugerah Tuhan akan dicurahkan ketika mereka mengalami kegerakan dan dijamah Tuhan, pulang ke provinsi masing-masing. Maka akan terjadi sebuah lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, ini kesempatan, tapi ini juga anugerah Tuhan berikan buat kita. Saya juga tidak ingin saudara tertinggal ketika yang lain mengalami kegerakan, dan saudara di rumah dan tenang nonton TV, tidak terjadi apa-apa. Itu kerugian yang sangat besar. Saya berdoa, anugerahnya akan luar biasa buat setiap kita, dan kita akan lakukan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin, saudara. Pagi ini saya ingin melanjutkan apa yang kita sudah bahas beberapa minggu terakhir ini. Dan terakhir kita membahas tentang Efes Damim, Boundary of the Blood. Kalau Anda masih ingat bahwa kita membaca ayat di mana seorang janda nabi yang suaminya takut akan Tuhan dan suaminya seorang nabi terjerat hutang yang sangat besar dan banyak. Sedemikian besarnya sehingga dia harus hampir-hampir merelakan 2 orang anaknya diambil sebagai budak. Saya percaya itu artinya utangnya cukup besar. Hal itu membuat pertanyaan di hati bahwa kalau orang sudah takut akan Tuhan dan kemudian orang itu orang yang berkarunia, ternyata untuk orang itu menikmati berkat secara hidupnya di dunia ini, itu hal yang terpisah. Dan kita belajar bahwa butuh akan hukum Tuhan yang diaplikasikan dalam kehidupan kita untuk kita bisa mendapatkan akan anugerah dan kelimpahan yang dari Tuhan itu. Nah, kita belajar bahwa orang Yahudi menyebutnya sebagai kesef damim atau silver blood. Maka buat mereka uang itu darah. Kalau kita cuma kertas atau logam atau angka-angka, buat mereka, uang itu darah. Karena istilah yang mereka pakai sampai dengan hari ini adalah silver blood atau perak darah. Nah, dari itulah kita telah belajar bahwa Imamat mengatakan the life is in the blood. Kehidupan itu ada di dalam darah. Maka uang yang kita punya ini, seringkali saya berkata, seperti punya nyawa. Karena bahasa Indonesianya mengatakan nyawa itu ada
di dalam darah. Cara kita memperlakukan adalah kita tidak pernah boleh jatuh cinta dengannya. Begitu engkau jatuh cinta, engkau akan ditelan. Dan saudara akan jadi mangsa pertamanya. Karena itu Alkitab mengatakan cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Kita sudah belajar bahwa bagaimana ketika Goliat itu menyerang orang Israel, dia berdiri di, Alkitab berkata, boundary of the blood. Alkitab mengatakan dia berdiri di Efes Damim, artinya tapal batas darah. Dan itu menjelaskan kepada kita mengapa selama 40 hari Goliat tidak pernah berani maju menyerang orang Israel. Karena ada tapal batas darah. Dan saya percaya bahwa itu merupakan simbol daripada darah Kristus. Nah, di mana ada darah Kristus, setan tidak bisa dan tidak berani melewatinya. Sampai kemudian dia melihat akan Daud, dia terpancing emosinya, lalu kemudian dia melintasi akan Efes Damim atau boundary of the blood. Dan hari itu saya berkata adalah hari sialnya. Sebuah batu kecil terbenam di jidatnya dan dia mati terpenggal dengan goloknya sendiri. Saudara sekalian, saya berdoa bahwa dalam kehidupan kita selalu akan ada darah Tuhan yang melingkupi kehidupan kita. Sebentar kita akan nanti terima tubuh dan darah Kristus. Dan pada waktu itu saya minta dengan iman kita terima lagi tubuh dan darahnya. Dan percaya bahwa darah Tuhan membereskan, memulihkan, menyehatkan, menghidupkan kita dalam anugerah yang luar biasa. Nah, hari ini saya mau teruskan sedikit apa yang sudah kita lewati beberapa minggu. Dan kita belajar bahwa uang adalah silver blood atau perak darah. Dan di mana ada darah, maka di situ juga sebetulnya boundary kita, perbatasan kita ini sebetulnya ditentukan di mana kita taruh sebetulnya batas kita sendiri. Saya mau beri contoh, saya harap ini menolong saudara untuk mengerti. Ingat, uang adalah kesef damim atau perak darah. Di mana ada darah, di situ ada nyawa, ada kehidupan. Kita belajar dua minggu yang lalu, Goliat tidak bisa melintasi yang namanya Efes Damim atau boundary of the blood. Nah, ternyata uang yang ada pada kita ini adalah juga tapal batas dalam kehidupan kita. Kalau saya bawa uang nih. Kalau saya taruh uang saya di sini, ketika saya berdiri di sini, maka sebetulnya batas lingkup saya, dengerin baik-baik, lingkup saya bukan hanya di tempat saya berpijak, tapi lingkup saya ujungnya di situ. Kemanapun saya geser akan uang ini, maka itu sebetulnya memperluas akan tapal batas kehidupan saya. Kelihatannya vulgar statement ini, saudara. Tapi renungkan baik-baik. Di mana saya taruh uang saya, maka disitulah tapal batas saya. Disitulah akses saya bisa bergerak dengan bebas. Disitulah sebenarnya saya punya tanda petik otoritas atas sesuatu. Saya buktikan dengan beberapa ayat. Sebetulnya prinsip ini Anda sudah tahu. Nah, kalau uang saya di sini, maka disinilah batas saya. Ketika saya melewati batas ini, saya tidak bisa lagi punya otoritas atas areal ini dalam kehidupan saya. Saya hanya bisa bergerak dalam batasan di mana uang itu ditaruh. Saudara berkata, ini keterlaluan ini, terlalu vulgar. Mari kita lihat firman Tuhan lah. Biarkan hari ini firman menjelaskan dirinya sendiri. Saya beri Anda beberapa contoh. Saya harap akan membuka mata rohani kita. Mari kita buka sekarang Lukas pasal yang ke-16.
Lukas 16. Ayat yang pertama. Lukas 16. Ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saya mau tunjukkan kepada saudara tapal batas. Bisa minta tolong Asto sama Budiono. Saya tunjukkan kepada saudara tapal batas. Contoh saja saudara. Ini utang minyak, ini utang gandum. Kamu berdiri di situ, kamu di sini. Maju sedikit, ya, kamu stop. Oke? Ini bendahara yang tidak jujur. Selama ini, bendahara ini hanya menghambur-hamburkan uang. Untuk sesuatu yang tidak jelas. Maka, ketika dia dipecat, mereka berdua nggak ada urusan dengan orang ini. Sebab mereka utangnya dengan bosnya. Oke? Saya tidak punya tapal batas yang masuk ke hidupnya dan masuk ke hatinya. Saya nggak punya. Waktu saya bertemu dengan mereka, ya tidak ada. Saya nggak punya akses ke hidup mereka. Tapi ketika bendahara ini sadar, dia akan dipecat. Dia pakai kecerdikannya. Dia panggil dan dia berkata, utangmu berapa? 100. Kamu berapa? 100. Buat surat utang baru. Tulis 50 saja. Dengan dia mengatakan, oke, dia buat surat utang baru hanya 50. Maka itu berarti saya memberikan ke dia diskon 50%. Ya kan? 50% itu sebetulnya uang yang saya tanpa langsung memberikan ke Hasto. Saya juga berikan ke Budiono. Pengurangan hutang mereka karena wewenang yang masih saya punya, artinya saya memberikan kepada mereka uang. Nangkap saudara? Ya kan? Kenapa? Tujuan saya untuk apa? Ketika nanti aku tidak lagi bekerja, mereka mau menerima saya. Artinya, saya sudah punya coupling di hatinya dan di hidupnya.
Nangkep gak saudara? Uang yang saya punya ini menciptakan coupling. Nah, couplingnya berapa? Tergantung dari berapa jauh saya memberikannya. Kok bisa? Iya. Dia berkata, nanti kalau aku tidak usah harus mencangkul, tidak harus ngemis, aku akan pindah saja, aku punya coupling di hidupnya dia dan di hidupnya dia. Lalu saya akan santai di sini, saya berkata, lu sudah saya beri bantuan, lu sudah saya beri bantuan. Sekarang modali aku dong. Tadinya saya nggak punya akses. Saya nggak bisa masuk minta itu ke mereka. Tapi begitu saya beri mereka sesuatu, dan orang Indonesia paling pintar sebetulnya berbuat begini. Ketika kita beri sesuatu, saya berkata, saya punya hak loh. Kamu sudah terima kemurahan hatiku. Dan tiba-tiba tapal batas saya menjorok masuk begitu jauh. Tadinya di situ. Saya punya akses lebih jauh lagi. Efes Damim. Saya di sini. Tadinya saya di situ. Saya buat tapal batas yang lebih luas lagi. Efes Damim. Nangkap saudara? Thank you. Tunjukkan lagi beberapa ayat buat saudara. Sekarang lihat Amsal pasal yang ke-18. Amsal pasal 18. Ayat yang ke-16. Amsal 18 ayat yang ke-16. Firman berkata, kita akan baca sama-sama. Amsal 18 ayat yang ke-16. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Hadiah memberi keluasaan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Hadiah memberikan kepada orang keluasan. Kalau Anda memberi, engkau gunakan akan uangmu, maka boundary Anda tambah luas. Dan orang Indonesia paling pintar, ayat kedua, membuat kita menghadap orang-orang besar. Ya kan? Saudara mau urusan dengan siapa, ada orang besar, jangan datang dengan tangan kosong. Bawalah sesuatu. Anda menghadap. Artinya bahwa sebetulnya engkau bisa memperluas. Dan engkau bisa punya keluasan dari apa yang engkau punya. Pak, ini kan ngajari orang korupsi, Pak. Enggak. Ini hukumnya memang begitu, manusia itu. Yang tidak boleh kemudian Anda berkata kepada pejabat itu, tolong ya, gebuki orang itu. Nah, itu nggak boleh, saudara. Nah, cuma menghadap orang besar kan apa-apa, menghadap orang besar. Yang tidak boleh adalah Anda memutarbalikkan keadilan. Anda nindas orang lain. Engkau merugikan negara. Tapi itu menjadi teman, tidak masalah kan? Tapi yang paling penting saya mau ajak Anda melihat bahwa hadiah itu memberikan keluasan. Tiba-tiba engkau bukan hanya di areal sampai ke halaman rumahmu. Engkau punya keluasaan ke seluruh kampungmu. Seluruh kota, seluruh negara. Ada banyak yang kita bisa buat sebetulnya. Dan Tuhan mau berkata, untuk apa aku memberkati engkau, nak? Supaya engkau punya keluasan. Dan keluasanmu engkau pakai untuk memberitakan kebenaran dan membangun akan kerajaan surga. Tapi ini prinsipnya. Efes Damim itu. Sampai ke situ loh, saudara. Kenapa Tuhan mau kita diberkati? Bukan sekedar membuat kita jadi kaya dan menikmati kekayaan. Tapi apakah saudara bisa menggunakan itu untuk dia? Lagi saudara, lagi.
Pengkhotbah pasal yang kelima. Ini ayat luar biasa. Setelah Amsal, pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang kelima. Maaf, saya salah. Pasal bukan kelima, saudara. 9 maksudnya. Pasal 9. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Pengkhotbah 9, mulai ayat yang ke-13. Alkitab berkata, hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya, ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Bahasa kerennya money talks, uang yang bicara. Dan pengkhotbah dengan sangat vulgar sebetulnya bicara apa adanya. Dan ini kenyataan yang membuat salah satu alasan kenapa Tuhan mau memberkati anak-anaknya. Karena Alkitab mengatakan seberapa hebat pun hikmat saudara, ternyata kalau orang itu melihat bukan kepinterannya, tapi kekayaannya. Makanya Anda akan memilih lebih suka anakmu bejo daripada anakmu pinter, ya kan saudara? Kalau pinter nasibnya sial terus kan juga nggak ada bagusnya. Rada bodoh tapi nasibnya beruntung terus orang senang berkata, ora apa-apa rada goblok tapi nasibnya baik terus naik dan terus naik. Kenapa begitu? Karena itu kenyataan dunia yang kita hadapi seperti itu. Dan Tuhan mau berkata, aku juga bisa membuktikan. Aku memberkati anak-anakku. Dan saudara harus mengerti, ketika engkau diberkati, maka Tuhan berkata, perluas daerahmu. Jangan hanya berhenti untuk hidupmu sendiri. Karena bukan itu tujuan Tuhan memberkati kita. Lihat sekarang Amsal pasal yang ke-11. Balik ke Amsal lagi sekarang pasal yang ke-11. Dan di sini saudara akan bisa menangkap lebih baik lagi. Amsal 11. Ayat yang ke-24. Sampai dengan ayat yang ke-26. Amsal 11, 24 sampai 26. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Masuk akal sekali. Perhatikan. Kalau harta ini saya simpan sendiri, saya kantongin. Apa akibatnya? Tapal batasku ya di sini. Nah kalau saya nggak punya keluasaan, nggak punya gerak apa-apa, apa yang bisa saya hasilkan? Tapi kalau harta ini saya taruh semeter di depan saya punya keluasaan semeter di depan saya. Kalau saya taruh di ujung sana, maka saya punya keluasaan sampai di ujung sana. Makanya Alkitab berkata, ada yang menyebar harta, karena ketika kita menyebar, kita memberi sebetulnya, itu bukan sekedar kita keluar uang. Tapi itu memperluas boundary kita. Nah banyak orang itu begini saudara. Pak saya mau bertani. Saya ingin menghidupi keluarga saya. Oke. Tanahmu seberapa? Ya 1 meter kali 1 meter. Mau tanam apa? Oh padi paling unggul Pak. Ya semeter kali semeter. Engkau panen dari semeter kali semeter itu. Tapi yang berkata, aku mau punya tanah
10 hektar. Saya mau tanami padi paling baik. Engkau mendapat itu. Yang jauh lebih banyak daripada yang semeter kali semeter. Nah, Tuhan mau berkata, kalau saudara ingin jadi berkat, dan karena alasan itulah Tuhan memberkati kita, perluas boundary-mu. Anda bisa masuk ke hidup orang begitu luar biasa. Dan itu sebetulnya yang menghadirkan kerajaan surga. Karena Alkitab mengatakan ada orang yang nyebar harta tambah kaya. Kenapa? Waktu dia lepaskan hartanya, dia perluas akan boundary-nya, tapal batasnya. Semakin dia simpan buat dirinya, akan semakin hanya untuk dia. Dan kita nggak berkutik, saudara. Terusin lagi. Ayat berikutnya. Siapa banyak memberi berkat, artinya nyebar tadi, memberi berkat, boundary-mu diperluas, tanahmu, garapanmu diperluas, diberi kelimpahan. Ya jelas. Karena seperti gambarannya peta sawahmu. Ada yang semeter persegi, ada yang 10 hektar. Pasti beda. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Hukumnya selalu akan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Pak boundary itu di perjanjian baru. Buka 2 Korintus pasal 9. Saya suka banget dengan ayat ini. 2 Korintus pasal 9. Kalau saudara ingin punya hidup yang punya dampak, ini caranya. Pasal 9, lihat mulai ayat yang pertama, judulnya pengumpulan uang untuk Yerusalem. Waktu itu mereka sedang mengumpulkan uang, membantu akan banyak saudara di Yerusalem. Konteksnya mereka sedang mengalami kelaparan di Yerusalem. Mereka kumpulkan uang, membantukan saudara-saudaranya. Ayat pertama. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepadamu. Ayat yang kedua, ini hebat sekali. Aku telah tahu kerelaan hatimu, tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Jadi mereka sudah siap mau memberi sejak tahun sebelumnya. Nah, kegiatan memberi itu apa akibatnya? Lihat kalimat berikut ini. Ditegaskan dengan kalimat yang sangat kuat yang berkata begini. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Wow. Ini sebuah statement yang keras. Yang kuat terang-terangan dari seorang Rasul Paulus. Dan itu diinspirasi oleh Roh Tuhan. Saya ulang lagi. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Waktu mereka mulai memberi, orang lain kena efeknya. Dan mereka mau buat akan yang sama. Luar biasa. Terusin lagi. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Jadi rupanya ini orang-orang Korintus sudah janji dengan Paulus tahun sebelumnya. Nanti kami akan ambil bagian juga membantu saudara-saudara di sana. Nah, Paulus ceritakan itu kepada orang Makedonia. Itu membuat mereka jadi kemudian Alkitab berkata, itu merangsang yang lain untuk berbuat yang sama. Dan orang Makedonia kalau Anda baca sebetulnya, itu mereka memberi lebih daripada kemampuan mereka. Rupanya ini terangsang oleh pekerjaan yang dijanjikan orang Korintus. Nah, Paulus ngomong sama Korintus,
Aku baru cerita hidupmu aja, mereka tergerak yang sama. Lu bener loh ya, memberi loh ya katanya. Ntar ternyata gua datang, kamu berkata, nggak ada duitnya. Kan aku yang malu. Paulus ngomong begini. Kalau kamu mungkin nggak malu, gua yang malu. Ada orang-orang yang memang kurang tahu malu, saudara. Ayat 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku. Supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Nah, lalu kemudian baru ayat yang ke-6. Perhatikan, saudara. Camkanlah ini. Artinya kamu perhatikan dengan baik. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ini banyak orang menyalahgunakan tafsirannya. Dengerin, saudara. Paulus mengatakan, yang pertama memang, dia berkata gini, kan yang penting jangan dengan paksaan, Pak. Harus dengan rela. Betul. Harus rela. Nah, saya relanya cuma sedikit, Pak. Tapi karena dengan sukacita, pasti saya akan menuai sangat banyak. Salah. Karena Alkitab mengatakan, siapa nabur dikit, nuainya dikit. Nabur banyak, nuainya banyak. Sama dengan di mana engkau taruh tapal batasmu. Anda taruh di ujung sana, luas daerahmu. Engkau kerjakan, besar panenmu. Tapi engkau taruh di bawahmu, lu kecil sekali daerahmu. Engkau nabur berapapun, ya segitu dapatnya. Jadi jangan berpikir, oh yang penting kan sukacita. Jadi kalau saya nabur cepek, dia berkata gini, yaitu uang logam 1, tapi saya dengan lompat-lompat, Pak. Saya akan menuai 1 juta kali lipat. Itu enggak ada, itu Paijo pasal 3, saudara. Enggak ada. Seharusnya lah berapapun yang Tuhan minta, Anda kerjakan dengan sukacita. Dengan bahagianya orang Semarang yang tertinggi seluruh Indonesia. Bayangin, saudara. Nah, itu baru. Dan memang itu kenyataannya. Saya cerita ya. Semua yang kita punya hari ini sebagai gereja, itu tidak pernah lepas dari yang namanya tapal batas yang kita taruh sendiri. 9 tahun terakhir ini kita punya Radio Rema. Hari ini seluruh Indonesia bisa ngikuti lewat Fleksi, lewat streaming. Beberapa saudara ngikuti hari ini mungkin. Saudara pikir itu karena kayak durian runtuh itu datang? Enggak. Sekian tahun sebelum kita punya Radio Rema, ada seorang hamba Tuhan sudah tua sekali. Saya nggak tahu, pokoknya kenal dengan almarhum Pak Samuel Elkana, dan beliau yang bawa ke Semarang 1 hari tok. Kalau Anda masih ingat tuh sekian belas tahun yang lalu di gereja lama, namanya George Otis senior. Dia khotbahnya 1 kali di gereja. Dan kemudian dia share, dia punya ministry radio di mana-mana. Dia minta ke saya kaset khotbah. Dia minta ke saya kaset khotbah. Saya bilang, buat apa? Saya punya radio di Pulau Palau. Shortwave. Dan dia berkata, saya nggak ada bahan. Saya mau siarkan ke Indonesia. Dan Tuhan bicara dengan saya. Jangan hanya beri dia kaset khotbah. Kasih orangmu, kasih duitmu. Dukung dia. Dan kami kirim Pak Triwaryanto dengan keluarganya waktu itu. Minimal 2 tahun lebih. Dan kami berikan biaya untuk hidup mereka. Mahal, ongkos sana hidup dengan US dollar, bukan dengan rupiah. Kalau itu di Pasifik, saudara. Antara Guam dan Filipina. Dan pada waktu itu kami mulai menabur, kirim orang ke sana. Beberapa teman kita pernah di sana. Andri pernah, Pak Victor pernah. Dan kita biayai mereka dari gereja ini support pelayanan radionya George Otis.
Sekian tahun kemudian, seperti Tuhan berkata, kamu taruh uangmu di tapal batas media, radio. You got it, kamu dapat radio. Gereja ini bantu sekolah bangun buli tanah untuk Mahanaim. Kita juga bantu untuk kontrain satu sekolah di Jakarta. Dikelola dengan baik, tidak ada duit sama sekali. Mereka kurang 1 bulan harus diusir. Kepala sekolahnya nangis ketemu saya, bilang, Pak, saya mau pindah kemana? Kita belum punya sekolah waktu itu. Dan kemudian saya berkata, diperpanjang bisa nggak? Bisa Pak, sekian tahun lagi. Bayarnya berapa? Sekian. Tuhan berkata, bayarin nak. Biarkan pelayanan ini memberkati banyak orang. Kami bayarin sehingga mereka sekian tahun masih bisa pakai gedung yang sama untuk sekolah mereka. Tapal batas gereja kita saya taruh di pendidikan. Tuhan beri kita sekolah hari ini. Amen, saudara. Jangan dipikir itu cuma sebuah ide manusia yang berkata, oh ini hebat, ini orang punya ide. Tidak. Anda boleh punya ide sebesar apapun. Di situ tidak ada tapal batas dan jejak, saudara. Nggak bisa. Kita ini maaf, saudara ya, seperti singa. Anda tahu kalau singa jalan, singa itu kalau mau berkata, ini daerahku, dia begini, dia kencingin. Dikencingin. Dia kencingin selesai. Ini daerah saya. Tiap singa punya kencing yang aroma berbeda-beda. Singa makan pete baunya lain, singa makan durian baunya lain, setelah makan sate kambing baunya lain. Dan tiap singa punya aroma kencing yang berbeda-beda dan singa lain mengerti ini bukan kencing, bukan pipisku, ini pipisnya orang lain. Dan itu yang membuat ini tapal batas. Kita tidak usah kencing di gereja di mana-mana, jangan Anda ke sini terus ngatar begini. Potongi semua nanti kalau caranya begitu. Yang Anda bisa buat adalah mau pakai apa? Dengan harta yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan saya tidak ngencingi pelayanan lain, saudara, tapi saya memberkati. Kalau saya pakai istilah singa, saya kencingi karena singa tidak punya duit, saudara. Kanguru punya dompet di sini, singa nggak punya dompet, itu masalahnya. Dengerin baik-baik, saudara. Itu caranya begitu. Saudara pikir dengan gampang begitu punya semua? Tidak. Ada orang sumbang kita dapur umum karena kita sering memberi makan. Kita sering banget memberi makan. Bayangin anak raja itu berapa kita selalu beri makan. Sebagian basi lagi saudara diberikannya. Dengan itu dia berkata tapal batas memberi makan orang. Kita punya dapur umum besar sekali. Saudara sekalian, ini yang Tuhan mau berkata. Apapun yang hari ini di tangan kita, sebetulnya karena kita sendiri yang dengan tuntunan Tuhan berkata, saya mau taruh batas kami gereja itu sampai ke sana. Sama dengan kehidupan kita. Saya kalau ada hamba-hamba Tuhan tamu itu, jangan engkau pikiran saya tidak berdoa. Saya ini doanya cuma satu. Ini orang punya karunia apa ya? Dan terus saya berkata, Tuhan, aku mau maaf tanda petik, kencingi dia. Itu istilah singanya. Ya toh, saya tanya Tuhan, kami berkati berapa? Berapapun Tuhan ngomong, saya taruh aja di situ. Dalam waktu yang tidak lama, pasti itu tapal batas yang luar biasa. Amen, saudara. Paulus mengatakan jelas, sukacita pasti. Tapi sedikit yang kita tabur, tidak akan membuat batasanmu itu akan melebar. Karena terbatas. Tapi kalau orang Kristen ngerti betapa luar biasa sebetulnya yang kita buat. Kalau kita memberi dengan kuat. Sebetulnya tapal batas itu luar biasa. Saya mau berkata gini, dengerin baik-baik. Pak, apa hubungannya kalau saya berikan persembahan? Loh, kita ini nabur ke sana ke sini kan dari apa yang Anda kumpulkan. Seharusnya tiap kali engkau berdoa, engkau berkata begini, Tuhan. Karena apapun yang engkau suruh aku kerjakan, maka apapun yang gereja aku lakukan di luar, itu juga sejauh itu tapal batasku. Loh Pak, apa saya perlu punya sekolah? Tidak perlu. Tapi engkau perlu punya anak yang jenius, saudara. Yang baca sekali sambil ngantuk-ngantuk sudah hafal, tidak usah belajar lagi. Ya? Pak, apa saya perlu punya universitas? Tidak perlu. Tapi Anda perlu punya anak-anak yang lulus sarjana sampai S2, S3.
Jangan S-teler, saudara, nanti repot. S3 cukuplah, lumayan. Apapun. Pak, apa hubungannya dengan dapur umum? Maka anak cucumu tidak akan kekurangan dan tidak akan pernah ngemis, akan diberkati, tidak akan pernah kekurangan makan. Apalagi yang perlu? Nah, saya membangun gereja. Apakah Anda tidak ingin sebuah rumah yang nice, yang enak, yang dihuni, dan membuat keleluasaan kepada saudara? Semuanya itu hak saudara. Karena gereja adalah semua kita di sini. Saya harap Anda mengerti itu. Terusin sedikit, dan kita akan selesai. Siapkan hati kita, terima tubuh dan darah Kristus. Dan Allah sanggup melimpahkan, ayat 8, segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebaikan. Seperti ada tertulis, yang membagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin, dan kebenarannya untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, ini butuh tahan uji, saudara. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan dan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukanmu oleh karena kasih karunia Allah yang berlimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara sekalian, saya berharap, saya berdoa, semua kita punya hati seperti ini. Saya minggu lalu diberkati sekali dengan reaksi cukup banyak anak Tuhan. Ada seseorang yang belum kenal Tuhan Yesus sebetulnya. Dan orang ini berkata begini, saya punya hati buat teman-teman kita di Indonesia Timur sebetulnya. Tanah mereka cukup banyak yang tandus dan kering. Dan mereka hidup sangat miskin sekali. Lalu saya kenal dengan seseorang dan dia belum kenal Yesus. Saya bilang begini, apakah produkmu ini kalau ditaruh di satu pulau di Indonesia Timur yang terkenal kering, bisa nggak tanahnya dibuat jadi lebih baik? Dia bilang bisa. Saya yang ngomong seperti itu, saya nggak minta apa-apa dari dia. Entah bagaimana, pokoknya minggu lalu, tiba-tiba orang ini berkata begini. Lewat adiknya, dia berkata, apapun yang pendeta mau kerjakan, saya mau dukung. Lalu dia berkata kepada adiknya, cobalah cari tanah di pulau manapun yang dia mau. Kalau bisa 3.000 hektar, tanami sesuatu. Dia berkata, semua biaya aku akan sediakan. Aku kirim alat berat, aku kirim semuanya yang dibutuhkan. Dan dia berkata begini, kalau sampai gagal, resikoku. Kalau berhasil, kita bagi keuntungan. Tapi juga untuk rakyat. Terserah ngomong pendetamu, terserah. Cara dia baginya seperti apa, saya ngikut aja. Dan dia berkata begini, tapi kalau sampai gagal, itu resiko saya. Jangan dipikirin. Saya cerita ke beberapa teman. Saya bersyukur tidak ada satupun yang berkata, puji Tuhan, haleluya. Enggak ada. Memang saya gak cerita ke banyak orang. Tapi semua yang saya beritahu itu, mereka berkata begini, Pak, saya senang sih, tapi juga sedih. Saya bilang, kenapa kamu sedih? Seharusnya bukan dia, Pak, yang berkata begitu. Seharusnya aku yang berkata begitu. Kemampuanku memang belum sampai seperti dia. Tapi buat saya sebuah kesempatan besar lewat dari mata saya. Tanpa saya bisa punya kemampuan menangkapnya. Buat saya itu kerugian besar, Pak. Karena seharusnya saya yang berbuat begitu.
bukan dia. Beberapa orang ngomong dengan bahasa yang sama. Saya dengar, saya lihat itu, saya berkata, saya bahagia. Bukan karena dia belum punya uang, tapi hati yang bisa nangkat bahwa itu sebuah boundary besar, tapal batas yang luas yang dipercayakan pada hari ini. Kalau saya dengar idenya orang ini hebat sekali. Dia mau combine dengan peternakan segala macam. Pak Sugi masih di daerah itu sekarang, besok baru pulang. Saya minta beliau berangkat dengan beberapa teman. Dan 2 hari yang lalu orang yang ngomong itu nyusul ke sana. Lihat survei tanahnya. Dan dia ngomong sekali lagi. Beritahu Pak Petrus Agungnya. Silahkan langsung dimulai. Saya bilang, Tuhan, seandainya itu yang bicara orang yang percaya kepada Tuhan. Saya akan berdoa beliau satu hari akan kenal dengan Tuhan Yesus. Tapi alangkah luar biasanya kalau anak Tuhan bisa menangkap hal seperti itu. Tapi sebaliknya saya juga mengatakan buat Tuhan tidak peduli. Seperti Mordekai berkata kepada Esther, kalau kamu tidak bertindak, dia berkata entah dari mana pertolongan akan datang buat bangsa Yahudi. Saya berkata tetap rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Dia bisa pakai dari kanan atau dari kiri. Dia berdaulat atas segala sesuatunya. So pagi hari ini perluas boundary-mu. Terima tubuh dan darahnya. Minta Tuhan mentahirkan kehidupan kita kembali. Tutup Alkitab saudara. Hadapkan hati kita ke Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Untuk terima tubuh dan darah-Mu.